Ibu-ibu di komplek ini emang bodoh. Mereka percaya aja sama aku. Mereka pikir aku mau beli daging sapinya. Ya nggak bakalan lah. Mending aku beliin barang-barang mewah. Dengan uang ini aku bisa beli apapun yang aku mau. Bu, kamu dapat uang sebanyak ini dari mana? Perasaan kamu gak kerja? Aku bikin arisan daging, makanya punya banyak uang. Lihat nih, uang aku banyak kan? Aku bisa beli apapun yang aku mau pakai uang ini. Hah, tapi itu kan jadinya bukan uang punya kamu, Bu. Itu uang punya orang lain. Kamu gak bisa pakai uang itu sembarangan. Kan uangnya buat dibeliin daging sapi. Bu Mika, udah gak kerasa ya sebentar lagi mau Ramadan. Bu Mika udah ada persiapan apaan nih? Waduh, saya belum ada persiapan apapun Mbak Koko. Karena biasanya saya memang seperti ini. Paling dulu itu saya suka ikut arisan daging. Tapi kan saya warga baru di sini. Jadi saya nggak tahu di komplek ini ada arisan daging atau enggak. Biasanya sih ada Bu, tapi saya nggak pernah ikutan sih. Mang Ujang, saya mau buncisnya ya. Siap, Bu Koko. Sebentar ya, saya ambilkan dulu. Biasanya sih Bu Ici yang sering ngadain acara arisan daging. Tapi coba nanti saya tanya ya Bu. Ini Bu Koko buncisnya. Makasih Mang Ujang, ini uangnya. Bu Mika, saya sarankan kalau mau ikut arisan daging hati-hati ya. Banyak penipuan soalnya. Tahun kemarin istri saya ikutan arisan daging sama ibu-ibu di komplek sebelah. Taunya malah ditipu. Waduh, ngeri juga ya Mang. Tadi yang dikatakan sama Mbak Koko beneran nggak? Takutnya dia juga penipu. Sebenarnya saya juga nggak yakin sih Bu. Soalnya tetangga saya ada yang ikutan sama Bu Ici. Pagi ibu-ibu, Mang Ujang. Kebetulan banget pada ngumpul di sini. Saya mau nawarin arisan daging. Wah, kebetulan banget nih Bu Ici. Bu Mika lagi cari orang yang ngadain arisan daging. Iya Bu Ici, saya mau ikutan dong. Tapi aman kan Bu? Ya aman dong Bu. Arisan daging saya itu dijamin aman. Bu Mika nanti tinggal kasih uangnya bisa per minggu atau per bulan Bu. Boleh Bu, saya mau yang per bulan aja ya. Ya udah Bu, besok saya datang ke rumah Ibu Mika. Sekalian Bu Mika mau daging sapi yang bagian mana dan berapa kilo. Saya nggak bisa lama-lama Bu, soalnya mau ke rumah Bu Yuyun. Iya Bu Ici, hati-hati ya. Bu Mika serius mau ikutan arisan daging sama Bu Ici? Emangnya gak takut ketipu? Saya yakin Mang Ujang, lagi pula yang ikutan banyak tuh, jadi saya nggak sendiri. Tapi harus tetap hati-hati ya Bu. Gak tahu kenapa perasaan saya gak enak. Istri saya aja kurang percaya sama Bu Ici. Oh masa sih Bu Ici penipu? Dia kan orangnya baik, gak mungkin lah dia penipu. Insya Allah Mang Ujang, semoga aja Bu Ici amanah. Semoga aja ya Bu Mika. Kamu jadi ikut arisan daging, Bu. Aku dengar tadi kamu lagi ngobrol sama Mbak Koko soal arisan daging. Iya Mas, aku ikutan di arisan daging punya Bu Ici. Soalnya tadi dia nawarin, jadi ya udah aku terima aja. Kamu yakin kalau itu aman? Kamu belum tahu betul loh, Bu Ici itu orangnya kayak gimana. Kita juga kan di sini baru. Aku yakin kok Mas, soalnya kata orang-orang Bu Ici itu bukan pertama kali bikin arisan daging. Setiap tahun dia yang pegang, jadi insya Allah amanah. Tapi bukan berarti dapat dipercaya kan Bu. Soalnya tadi di kantor banyak istri dari teman-teman aku yang ketipu. Makanya mereka ngelarang istrinya buat ikut arisan daging. Mas, kamu gak usah khawatir, aku yakin kok Bu Ici itu bukan penipu. Lagi pula banyak kok yang ikut arisan daging di dia. Yang udah, kalau kamu emang yakin, aku gak bisa maksa. Tapi aku minta uangnya ya Mas. Besok kemungkinan langsung dibayar. Aku ambil yang per bulan. Emangnya mau ambil berapa kilo? Nggak usah banyak-banyak, kita kan cuma berdua. Aku rencananya mau ambil 5 kilo Mas. Hah? Banyak banget? Gak kolesterol itu? Kamu ngapain ambil banyak-banyak? Kan tadi aku bilang kalau kita kan cuma berdua. Iya aku tahu, tapi kan kita bakalan berkunjung ke rumah orang tua kamu, sekalian ke rumah saudara-saudara kamu. Aku mau masak rendang terus dibagikan ke mereka. Boleh ya Mas? Kamu ini, yang udah deh. Tapi kamu masaknya sendiri ya, jangan minta tolong aku. Dih, kok gitu sih Mas? Kamu tega lihat aku masak sendiri? Punya suami tega banget sih. Lagian beli daging banyak banget. Tunggu sebentar ya, aku ambilkan dulu uangnya. Kamu butuh berapa? 400.000 kayaknya cukup deh Mas. Semoga aja Bu Ici bisa amanah. Kalau sampai gak amanah, Mas Yanto pasti bakalan marahin aku. Nih uangnya, ingat ya, kalau sampai ini penipuan, aku gak akan bantu kamu. Tega banget sih sama istri, sama sekali gak mau bantu kalau lagi dalam kesusahan. Itu buat konsekuensi, karena kamu gak hati-hati dalam memilih orang. Yaudah nggak usah deh, nih uangnya aku balikin. Aku masih ada uang belanja. Loh Bu, kok dibalikin sih uangnya? Waduh, bisa bahaya nih kalau Mika sampai ngambek. Aku bisa didiemin seminggu. Bu Mae ikut arisan daging juga ya? Iya Bu Mika, ini pertama kalinya saya ikut arisan daging. Katanya sih worth it, makanya saya ikutan. Bu Mika ikutan yang bayar per bulan atau per minggu? Saya per bulan Bu, saya pesen yang 5 kilo daging semua. Kalau Bu Mae gimana? Kalau saya per minggu Bu, cuma emang sekarang udah waktunya bayar. Saya nggak banyak-banyak kok, paling cuma 2 kilo doang. Soalnya kan cuma buat 4 orang, itu juga sekalian bawain buat keluarga nanti.
Sore Bu Mika, Bu Mae, maaf ya saya telat, tadi harus ngurus anak saya dulu. Dia nangis minta ikut, tapi untungnya ada bapaknya. Iya Bu Ici, gak apa-apa. Oh iya Bu, saya akan ambil yang per bulan. Jadi bayarnya berapa ya? Biar nanti saya siapkan setiap bulannya. Tergantung Bu Mika ngambilnya berapa kilo daging. Semua disesuaikan sama jumlah kilo yang diambil. Saya mau yang 5 kilo, tapi daging semua ya, jangan dicampur sama tulang. Oh siap, nanti saya catat. Kalau 5 kilo daging semua per bulan bisa setor 300.000 aja. Wah kebetulan banget, saya ada uangnya segitu. Ini Bu uangnya. Saya terima ya Bu Mika. Kalau Bu Mae mau store juga kan ya? Iya Bu, ini Bu uangnya. Ingat ya Bu, yang saya full daging, gak usah pakai tulang, cuma 2 kilo aja kok. Siap Bu Mae, makasih ya ibu-ibu. Untuk informasi pembagian dagingnya mohon ditunggu paling minggu depan. Soalnya sekalian ke tengkulaknya nanyain kapan sapi-sapinya yang disembelih. Kalau gitu saya duluan ya ibu-ibu, mau nagih ke yang lain juga. Bu Ici tunggu, kok nggak dicatat sih Bu? Nanti lupa loh siapa aja yang bayar. Kalau sampai ada yang keskip gimana? Nggak bakalan kok Bu, saya pasti ingat. Tadi saya lupa bawa catatannya. Orang cuma kalian berdua kok, tenang aja. Kalau sampai lupa gimana Bu? Kita kan gak ada yang tahu. Apalagi punya saya mahal loh bayarnya. Aduh Bu Mika, nggak usah khawatir gitu. Kalau saya lupa, nanti kan saya bisa langsung telepon Bu Mika. Udah ya, saya buru-buru takut keburu malam. Saya permisi, mari ibu-ibu. Ibu-ibu, habis nyetor uang arisan buat daging ya? Iya Bu Aziza ikutan juga enggak? Aduh, saya sih nggak ikutan Bu. Saya nggak percaya sama orang yang begituan. Soalnya udah banyak yang palsu. Emangnya siapa Bu yang pernah ketipu? Itu loh Bu Windy, tahun lalu dia ketipu. Tapi dia sih nggak bilang ditipu sama siapa. Yang pasti tuh gara-gara arisan daging. Hahaha, ibu-ibu di komplek ini emang bodoh. Mereka percaya aja sama aku. Mereka pikir aku mau beli daging sapinya. Ya nggak bakalan lah. Mending aku beliin barang-barang mewah. Dengan uang ini aku bisa beli apapun yang aku mau. Bu, kamu dapat uang sebanyak ini dari mana? Perasaan kamu gak kerja? Aku bikin arisan daging, makanya punya banyak uang. Lihat nih, uang aku banyak kan? Aku bisa beli apapun yang aku mau pakai uang ini. Hah, tapi itu kan jadinya bukan uang punya kamu Bu. Itu uang punya orang lain. Kamu gak bisa pakai uang itu sembarangan. Kan uangnya buat dibeliin daging sapi. Aduh, udah deh gak usah dipikirin Pak. Lagi pula aku gak ada niat buat beli daging sapinya kok. Aku cuma mau uangnya aja. Astagfirullah Bu, kamu jadi menipu orang-orang dengan dalih arisan daging. Bu, jangan seperti ini. Itu artinya uang yang kamu gunakan jadi uang haram. Mas, kamu gak usah ikut campur deh. Aku gak peduli mau haram atau enggak. Yang penting aku dapat uang yang banyak. Lagi pula sebentar lagi kan Ramadan. Kita pasti butuh biaya banyak. Iya Bu, aku tahu. Tapi gak dengan nipu orang-orang Bu. Kalau mereka tahu gimana? Kamu pasti bakalan dilaporin ke polisi. Siapa sih yang berani laporin aku ke polisi? Lagi pula kalau aku ketahuan kan bisa langsung kabur aja. Ngapain takut? Bu, kamu gak bisa berbuat seenaknya kayak gini. Lebih baik kamu kembaliin uang itu. Kalau kamu butuh uang, kamu tinggal bilang sama aku. Aku gak mau Mas, ini uang aku. Kalaupun aku minta uang sama kamu, emangnya kamu punya uang berapa? Gaji kamu aja gak cukup buat kebutuhan kita, apalagi buat belanja. Ya aku tahu kalau gaji aku emang masih kurang untuk kebutuhan kita. Tapi Bu, aku akan berusaha lebih keras agar dapat uang lebih banyak. Tapi dengan cara yang halal. Sudahlah Mas, aku malas berdebat sama kamu. Jangan kamu sentuh uang aku. Kalau aku sampai tahu kamu sentuh apalagi ambil uang ini, aku gak akan segan-segan buat ninggalin kamu. Aku harus cari cara agar Ici gak nipu orang lain. Itu perilaku yang merugikan banyak orang. Aku gak bisa diem aja. Tapi gimana ya caranya? Ibu-ibu, kenapa nih? Kok kelihatannya pada murung gini? Kalian lagi ada masalah ya? Bukan itu Bu Aziza, kita itu lagi mikirin kenapa udah beberapa hari ini Bu Ici nggak ngasih informasi apapun soal arisan dagingnya. Katanya mau ngasih info, tapi sampai sekarang belum ada tuh. Iya Bu, kita kan jadi nggak tahu daging sapi apa yang dia kasih. Dengan harga yang mahal, gak mungkin kan dia kasih daging sapi yang kualitasnya rendah. Emangnya kalian udah bilang belum ke Bu Icinya? Kita udah coba buat nanya, tapi kata dia nggak ada informasi dari pihak tengkulaknya. Iya itu benar, saya kok jadi kepikiran terus ya. Gimana kalau uang kita malah dibawa kabur? Coba dipastikan dulu aja, jangan langsung berpikiran negatif. Sore ibu-ibu, lagi pada ngapain nih? Oh iya Bu Mae, ini udah waktunya kamu store uang arisan daging. Jangan lupa loh. Bu Ici, sebelum saya bayar, sebenarnya uang yang kita setorkan itu beneran buat daging kan? Kok sampai sekarang belum ada informasi apapun?
Oh itu, saya kan udah bilang, saya juga belum ada informasi dari tengkulaknya. Sabar ya Bu. Jangan main-main ya Bu Ici. Uang yang saya setorkan udah banyak Bu. Kalau Ibu main-main sama saya nggak akan segan-segan laporin Ibu. Iya Bu, jangan main-main sama kita. Ah, jangan gitu Ibu. Saya beneran kok, saya jujur. Mana ada saya main-main. Terus itu semua perhiasan Bu Ici dapat dari mana? Suami Ibu kan cuma karyawan biasa, gajinya juga kan gak seberapa. Kok bisa punya banyak perhiasan yang mahal-mahal gitu? Ini kan saya nabung Bu, makanya bisa kebeli perhiasan gini. Ibu-ibu, saya duluan ya. Mari. Tunggu Bu Ici, kamu jangan kabur ya. Saya nggak kabur kok Bu, saya mau nagih setoran ke ibu-ibu yang lain. Ya udah ya, saya duluan. Mari Bu. Kayaknya kalian emang patut curiga sih. Setelah saya lihat ekspresi Bu Ici, saya juga merasa ada yang aneh sama Bu Ici. Iya Bu Ajijah, Bu Mai, kayaknya kita harus cari tahu deh, sebenarnya Bu Ici itu nipu kita atau enggak. Iya Bu Mika, kita harus cari tahu. Loh, kenapa motorku tiba-tiba mati? Duh, mana mogoknya di jalan sepi kayak gini lagi. Jangan sampai ada perampok. Duh, jangan sampai deh. Ini kenapa tiba-tiba anginnya kenceng gini sih? Ayo dong motor, kenapa tiba-tiba mogok sih? Jangan bikin saya takut ya. Ah, kenapa nggak nyala-nyala sih? Rasakan itu Bu Ici. Suara siapa itu? Jangan macem-macem ya. Hei, siapa di sana? Jangan main-main ya sama saya. Jangan-jangan itu suara hantu. Mending aku pergi aja deh. Tapi motorku gimana? Ah, bodo amat deh. Hahaha, rasain kamu Ici. Siapa suruh dulu kamu bohongin saya? Saya nggak akan tinggal diam Bu Ici. Saya nggak akan biarkan kamu terus-terusan menjadi seorang penipu. Silakan diminum ibu-ibu. Ada apa nih? Bu Mae sama Bu Mika datang ke rumah saya. Tumben sekali Bu. Begini Bu Windy, kami mau nanya soal arisan dagingnya Bu Ici. Tahun lalu Bu Windy ikutan kan? Oh soal itu? Iya saya ikutan. Tapi semua itu cuma bohong Bu. Bohong gimana Bu Windy? Coba tolong ceritakan sama kita. Soalnya tahun ini kita ikut arisan daging loh di Bu Ici. Jadi gini Bu, tahun lalu saya ikutan arisan daging di Bu Ici, tapi nggak pernah ada kabar. Dia cuma nagih uangnya aja. Tapi pas ditagih dagingnya, dia selalu banyak alasan. Bahkan pas lebaran tiba, ternyata dia bawa kabur uangnya. Serius Bu? Terus kenapa ibu nggak melapor? Saya pengen banget ngelaporin Bu. Bahkan saya dan ibu-ibu yang lain juga sudah melapor, tapi nggak ada tanggapan dari polisi. Mereka bilang ini cuma masalah yang sepele dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Berarti bener dong Bu Mika, kalau kita juga ditipu sama Bu Ici. Gerak-geriknya aja sekarang udah mencurigakan. Bahkan ibu lihat sendiri kan, kemarin dia pakai perhiasan. Kayaknya uang kita dibelikan perhiasan. Kita nggak bisa biarin ini terus-terusan Bu. Kita harus ambil kembali uang kita. Enak aja dia sembarangan nipu kita kayak gini. Kalau kalian mau melaporkan ini ke polisi, saya ikut ya. Saya juga ingin melaporkannya lagi. Siapa tahu aja kalau lebih banyak orang, polisi bisa percaya sama kita. Ayo Bu Windy, kita nggak bisa biarkan ini terus-terusan. Kita harus kasih pelajaran sama Bu Ici. Aku udah gak tahan lagi tinggal di sini. Ici, semakin hari semakin gak bisa dibilangin. Kamu mau kemana Mas? Malam-malam gini kok bawa koper? Kamu mau lembur? Aku mau pergi dari rumah ini Bu. Aku udah gak kuat tinggal sama kamu. Loh, kenapa Mas? Kenapa kamu tega ninggalin aku? Aku udah gak tahan lagi Bu. Kamu tahu nggak? Gara-gara kamu, aku selalu dibicarakan sama orang-orang di kantor. Mereka bilang aku itu suami dari seorang penipu. Belum lagi orang-orang kantor juga menagih uang mereka yang gak merugikan. Gaji aku habis untuk membayar kerugiannya. Aku bukan penipu Mas. Mereka itu cuma mempermainkan kamu. Ah, udahlah. Kamu gak akan pernah mengakui kesalahan kamu. Mulai detik ini, aku akan pergi dari rumah. Terserah kamu melakukan apapun yang kamu mau. Aku mohon Mas, jangan pergi tinggalin aku. Aku minta maaf, aku tahu aku salah. Tapi tolong jangan pergi, kita bisa memperbaiki ini semua. Gak ada yang perlu diperbaiki Bu. Semuanya udah rusak. Aku udah kecewa sama kamu. Aku udah banting tulang kerja cari uang yang halal. Tapi kamu malah menipu banyak orang. Orang-orang membicarakan kita Bu. Aku malu. Aku tahu kalau kamu malu Mas, tapi tolong maafkan aku. Aku janji akan mengembalikan semua uang itu. Aku udah terlanjur kecewa sama kamu. Anggaplah ini adalah hukuman untuk kamu Bu. Aku akan pergi jauh dari sini. Kenapa kamu tega ninggalin aku Mas? Padahal di sini aku membutuhkan kamu. Aku juga sekarang kebingungan Mas. Ibu-ibu, kita nggak bisa tinggal diam aja. Saya yakin Bu Ici itu sudah menipu kita. Sampai saat ini, kita belum mendapatkan informasi tentang daging. Kita sudah ketipu ibu-ibu. Kita nggak bisa diam aja. Kita harus melaporkan Bu Ici ke polisi. Tapi sebelum itu kita harus datengin rumahnya dulu. Benar itu ibu-ibu. Saya adalah korbannya Bu Ici tahun lalu. Dia membuat arisan daging palsu. Dia hanya menginginkan uang kita tanpa memberikan kita daging sapinya. Uang kita sudah dicuri. Kita harus meminta Bu Ici untuk mengembalikan uang kita semua. Ayo, sekarang kita ke rumahnya Bu Ici. Kenapa aku mencium aroma daging busuk ya? Perasaan aku gak masak daging deh. Kok kamarku makin bau daging busuk? Loh, apa ini? Kenapa jadi banyak daging sapi busuk gini? Dari mana ini berjatuhan?
Tidak. Kenapa daging sapinya melilit diriku? Tolong, lepaskan aku, tolong. Kenapa nggak ada yang buka pintunya ya? Atau jangan-jangan Bu Ici kabur lagi? Tapi kayaknya nggak mungkin deh Bu, masa dia pergi secepat itu? Ibu-ibu, kalian mencium aroma daging busuk nggak? Ini menyengat banget. Iya Bu Windy, saya rasa baunya dari dalam. Apa kita langsung masuk aja ya Bu? Mending kita langsung masuk aja deh Bu. Kita langsung cek apa Bu Ici ada di dalam atau enggak. Tapi saya nggak kuat banget sama baunya Bu. Kalian aja deh yang ke dalam. Saya tunggu di luar aja. Kepala saya tiba-tiba pusing gara-gara mencium bau busuk ini. Ya udah, kalau gitu biar saya aja Bu Mika. Bu Windy, tunggu di sini ya. Ayo Bu, kita masuk. Aduh, kepalaku jadi pusing banget. Mending aku agak jauhan lagi deh dari rumah ini. Ya ampun Bu, kenapa rumahnya Bu Ici jadi banyak potongan daging busuk gini? Mana baunya nyengat lagi? Iya Bu, baunya menyengat sekali. Tapi kok Bu Icinya nggak ada ya? Padahal kita sudah mencari ke seluruh ruangan di rumah ini. Tapi Bu Ici nggak ada. Yang ada cuma daging busuk yang berserakan ini. Bu Ici seperti ditelan bumi. Dia sama sekali nggak ada jejaknya. Kalau gitu kita harus lapor sama Pak RT. Iya bener itu Bu Mae. Ayo kita lapor. Tolong. Kenapa tidak ada yang menolong saya? Apa kalian tidak melihat saya? Tolong.